Doa adalah sebuah hubungan dan sebuah komunikasi yaitu antara manusia dengan Tuhan. Lalu banyak anak Kristen, anak-anak muda, remaja bertanya kepada seorang hamba Tuhan, "Pak, kenapa dan mengapa kita sebagai orang Kristen harus berdoa? Sepentingkah doa untuk kita?" Pada episode kali ini, YZ Channel akan membahas yaitu mengapa kita harus berdoa. Nah, ini pertanyaan yang menjadi banyak pertanyaan buat anak-anak muda Kristen, remaja-remaja zaman now. Penasaran kan jawabannya apa? Penting nggak sih doa buat kita gitu? Namun sebelumnya, teman-teman terus dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, serta sharekan video ini kepada teman, sahabat, keluarga, teman-teman agar video ini bisa memberkati buat kita semua. Oke? Kamex tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Halo guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu YZ Channel, terutama dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah, dilema-dilema, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering anak-anak muda, anak-anak Tuhan sering ketemukan, sering menjadi pertanyaan dalam kehidupan ini. Bersama dengan Kamex pada episode kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan, satu yaitu permasalahan ataupun satu dilema yang sering-sering anak muda mungkin temukan. Banyak anak muda bertanya kepada seorang hamba Tuhan, kakak rohani, gitu kan, "Kak, kira-kira kenapa kita harus berdoa? Pentingkah sebuah doa dalam kehidupan kita?" Nah, Kamex akan jawab begini. Sebelum Kamex masuk dalam materinya, bahwa Kamex ingin kasih tahu bahwa yang pertama, doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Iya kan? Teman-teman harus tahu bahwa doa itu adalah pembicaraan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan tidak kelihatan atau tidak kasat mata gitu kan. Dia berupa roh. Nah, bagaimana teman-teman berbicara atau berkomunikasi ketika sama sesuatu yang tidak kelihatan? Ya kan? Makanya supaya ada suatu proses, satu peristiwa di mana kita berbicara, nah dengan sesuatu hal yang tidak kelihatan, biasanya kita kenal dengan nama istilah doa, atau orang-orang luar mungkin bisa menggunakan istilah sembahyang. Kenapa? Karena itu hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata. Beda kecuali kalau kita dengan orang yang kita kenal, orang yang kelihatan. Nah, kita bukannya doa, tetapi lebih kepada komunikasi, mungkin ngobrol, berbicara, bercakap. Nah, berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu secara yaitu tidak kasat mata, tidak kelihatan. Nah, makanya ada doa. Nah, kami mau menjawab begini bahwa apakah doa itu penting buat kita, anak-anak muda? Dan kenapa kita harus berdoa? Oke, kalian buka dulu di Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Oke? Sama-sama yang sudah dapat Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus keren. Matius 21 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3, iya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Matius 21 ayat 22. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, iya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi melakukan dan merenungkannya. Oke, jadi dari ayat ini kita dijelaskan bahwa kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Jadi teman-teman bisa di dalam doa itu bisa kita menyampaikan isi hati kita, bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pengharapan teman-teman di dalam doa. Nah, pertanyaannya yang jadi masalahnya adalah apakah doa itu penting? Lalu kenapa doa itu harus kita jalanin? Atau kalau bahasanya,
kenapa doa itu menjadi harus gaya lifestyle? Nah, kami akan jawab begini, doa itu sangat-sangat penting buat setiap kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai remaja. Jadi, kami mau bilang begini sama teman-teman, sahabat-sahabat kami, bahwa doa itu tidak memandang usia, tidak memandang suku. Amin, ya kan? Teman-teman mau usia muda, mau usia tua, mau usia dewasa, muda, tetap teman-teman harus berdoa. Jadi doa itu enggak bahasanya tidak dibatasi oleh usia. Dari usia sampai yang terkecil sampai yang terbesar pun wajib kita harus berdoa, dan doa itu adalah hal yang penting. Dan doa itu tidak dibatasi juga oleh suku, ras, apapun. Mau teman-teman orang apa, orang A, suku Manado gitu kan, suku Chinese, mau suku Jawa, itu tetap doa gitu. Karena Tuhan tidak memandang bahwa teman-teman muda, teman-teman tua, gitu kan, teman-teman orang Jawa atau orang Chinese gitu kan, semuanya harus berdoa. Nah, menjadi pertanyaannya, penting gak sebuah doa dalam kehidupan kita, dan kenapa? Oke, kami akan jawab. Yang pertama, kalian boleh catat bahwa doa adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama katakan, doa adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kami mau bilang begini, kami senungkan bahwa ketika kita berdoa, artinya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang kami bilang tadi di awal, bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa kasat mata, tidak terlihat mata, tidak nyata di depan mata kita. Nah, kita hanya bisa lewat berdoa, gitu kan? Kita bisa ngobrol hanya lewat doa. Kita hanya bisa membangun hubungan lewat doa. Nah, makanya teman-teman sebagai anak Tuhan, sebagai remaja Kristen, sebagai anak-anak muda, dari masa muda kita, kami semua ajarkan bahwa kami semua sharekan kita harus berdoa, gitu kan. Kita harus terus bangun hubungan. Kami mau bilang ini, hubungan kita sama Tuhan itu nggak langsung deng-deng jadi, gitu kan. Tuhan nggak langsung temenan sama kita. Tapi kita harus bangun hubungannya. Sama halnya kita dengan teman-teman kita. Sama halnya dengan sesama kita. Sama halnya dengan kita sahabat kita. Iya kan? Teman-teman punya sahabat. Sebelum sahabat teman-teman menjadi sahabat kita, menjadi sahabatan dengan kita, kita pun harus mulai berkomunikasi dengan dia. Ngobrol, PDKT, ya kan? Sebelum misalnya pasangan kita jadi suami atau istri kita, pasti di awalnya harus ada komunikasi, gitu kan? Iya kan? Komunikasi, ngobrol, ya kan, cerita. Nah, itu menjadi dasar hubungan. Nah, itu manusia. Nah, kalau Tuhan, kita lewat doa. Makanya teman-teman berdoa sama Tuhan bukan berarti pemaksaan, tetapi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yes, sama-sama katakan bersama dengan Kamex. Doa adalah hubunganku dengan Tuhan. Jadi teman-teman bisa ngelihat, kalau ketika kita rajin berdoa, suka berdoa, kami semua jamin bahwa kita adalah orang-orang yang dekat-dekat dengan Tuhan. Artinya hidup kita nggak mau jauh dari Tuhan. Hidup kita nggak mau menjahati Tuhan. Hidup kita hanya mau mengasihi Tuhan. Tapi kalau teman-teman nggak pernah doa, ya hidup kita dekat dengan dosa, kita jauh dengan Tuhan, gitu. Jadi yang pertama kami mau bilang kenapa penting, karena doa itu hubungan kita sama Tuhan. Oke? Yang kedua, nih kami bilang nih, bahwa doa itu kenapa penting bagi kita orang-orang Kristen. Karena doa itu adalah sebagai tanda kita mengucap syukur. Sama-sama katakan, saya harus mengucap syukur dalam doa. Yes, salah satu unsur, salah satu indikator bahwa doa itu harus ada ucapan syukur. Nah, kalau teman-teman berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, berarti teman-teman mengucap syukur sama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan, gitu kan. Nah, makanya teman-teman bisa ada sampai hari ini. Nah, teman-teman bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman tanda kutip tahu diri dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan, kami mau bilang teman-teman akan makin sering doa sama Tuhan.
Iya kan? Tapi kalau teman-teman maaf, tidak tahu diri, tanda kutip tidak tahu diri, maka teman-teman tidak akan pernah mau berdoa sama Tuhan. Jadi teman-teman kalau berdoa, sering berdoa, berarti teman-teman artinya teman-teman tahu, teman-teman mensyukuri berkatnya yang Tuhan kasih. Tapi kalau teman-teman nggak pernah doa, teman-teman nggak pernah syukur dengan berkat nafas yang Tuhan kasih. Jadi kenapa doa penting? Karena yang kedua, teman-teman mengucap syukur sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan. Yang ketiga, kami catat dan kami senungkan doa itu kenapa penting bagi setiap kita. Kami semua bilang doa itu sebagai kita berharap sama Tuhan. Sama-sama katakan berharap sama Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi kalau teman-teman berdoa, artinya teman-teman sedang menaruh harapan teman-teman, menaruh hidup teman-teman, menaruh masa depan teman-teman, cita-cita teman-teman, sahabat-sahabat Kamex mau bilang ini sama Tuhan. Jadi secara nggak langsung teman-teman sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan ketika kita berdoa. Makanya Tuhan mau kita berdoa. Makanya penting dalam kehidupan orang Kristen harus berdoa. Kenapa? Karena dalam orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita berdoa, kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Kita serahin hidup kita sama Tuhan. Makanya teman-teman ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kalau kita sering doa, kita kuat. Gitu. Kita Kita sanggup melakukan perkara itu. Kita sanggup melewati badai. Kita sanggup melewati masalah. Tapi kalau teman-teman nggak pernah doa, banyak hal orang anak-anak muda jatuh, galau, ya kan? Larinya ke pergaulan bebas. Nah, kami semua bilang begini, kalau doa itu penting. Kenapa? Karena itu sebagai dasar harapan kita sama Tuhan. Kalau masa depan kita mau berhasil, masa depan kita mau diberkati Tuhan, masa depanmu mau cita-citamu diberkati Tuhan, kami semua bilang, mulai dari muda kita harus sering berdoa. Mungkin orang lain bilang gini sama kalian, sok kudus lu, sok suci lu. Nggak apa-apa. Karena masa depan kita bukan ditentukan oleh mereka. Betul nggak? Ya kan? Tapi ditentukan oleh kita dan Tuhan. Jadi kalian kalau berdoa berdoa. Kenapa? Karena kalian artinya sedang menyerahkan itu sama Tuhan. Tuhan, ini loh hidupku, ini loh masa depanku, aku serahin sama Engkau. Nah, keren kan kayak gitu, iya kan? Jadi yang ketiga, doa itu adalah dasar harapan kita sama Tuhan. Yang keempat, doa itu adalah tanda kita menghormati Tuhan. Sama-sama katakan menghormati Tuhan. Ya, artinya teman-teman hormat sama Tuhan, teman-teman memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau doa berarti engkau memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau doa berarti engkau memuji Tuhan. Makanya Kamex bilang begini, selalu Kamex bilang bahwa pujian, penyembahan, doa itu satu paket yang gak bisa dipisahkan. Kenapa? Sebelum kita berdoa, kita harus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Makanya di ibadah gereja manapun, aliran mau manapun, mau Protestan mau karismatik Pentakosta dan segala macam, ya kan? Mau Anglikan dan segala macam alirannya, dogmanya, pasti sebelum berdoa kita nyanyi. Kenapa? Karena sebelum kita berdoa, artinya kita sedang menghormati kekudusan Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita doa, berarti kita juga memuliakan nama Tuhan. Sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ngerti ya, paham ya buat teman-teman ya. Dari episode Milenial Bertanya ini sederhana, simpel sih. Bahwa doa itu sangat penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Terlebih buat teman-teman, sahabat-sahabat yang kami kasihi di masa muda ini. Kenapa? Masa muda kalian, kehidupan kalian masih panjang. Kalian masih akan melewati berbagai masalah, berbagai pergumulan, berbagai badai, berbagai tantangan, rintangan. Nah, perlu dan penting kita untuk berdoa. Makanya kami selalu ngomong sama anak-anak muda, sahabat-sahabat muda, selagi kita masih muda, jangan pernah malas berdoa. Tuhan tidak pernah menentukan harus di mana berdoa, kapan waktu berdoa. Bagi kita orang percaya bahwa berdoa itu every time, every hours,
everywhere. Dimanapun teman-teman berjalan, melangkah, lagi di mobil, lagi di motor, teman-teman bisa berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita sama Tuhan. Nafas roh kita sama Tuhan. Kalau roh kita masih hidup, berarti kita suka berdoa. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, berarti artinya roh kita sedang mati suri. Nah, harapan Kamex melalui video ini, teman-teman kedepannya akan semakin terus giat berdoa, teman-teman akan semakin terus rajin berdoa, terutama di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini. Karena kenapa? Kekuatan kita hanya dalam doa. Oke? Sampai jumpa dalam video-video milenial bertanya selanjutnya, yang tentu Kamex doa agar kalian semakin diberkati, semakin sukses hidup dalam kemenangan. Oke? Be healthy and be safe, and God bless you all. Bye!